Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Semangat, semangat, semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada relasi, yang kedua ada fungsi. Nah, cara menyajikan suatu relasi itu dibagi menjadi 3. Ada apa aja nih? Yang pertama, dapat disajikan dengan menggunakan diagram panah, dapat disajikan dengan diagram kartesius, dan yang terakhir, dapat menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, di fungsi kita juga akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Tapi pada pertemuan kali ini kita cuma membahas yang relasi dan cara penyajian relasi ini doang. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih relasi itu? Anak-anak ada yang tahu nggak relasi itu apa? Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi relasi itu hubungan atau aturan. Jadi nanti itu ada dua himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu memiliki anggota dan himpunan B juga memiliki anggota. Dan jika kedua himpunan tersebut memiliki hubungan, memiliki aturan, nah baru kita pasangkan anggota-anggota A ke anggota-anggota B. Itu yang dinamakan relasi. Jadi ada dua himpunan yang berhubungan, yang punya aturan. Nah, setelah punya hubungan baru kita pasang-pasangkan. Himpunan A dipasangkan ke himpunan B. Contoh relasi. Nah, di sini Ibu punya buku mata pelajaran kelas 8. Ada buku apa aja nih di sini? Ada ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, buku pelajaran seni budaya, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, ada sebagian anak di kelas 8A diantaranya yaitu Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Nah, mereka itu memiliki mata pelajaran yang mereka sukai masing-masing. Jadi pelajaran yang disukai oleh mereka tentunya itu nggak sama. Nah, setelah Ibu amati, diperoleh data berikut. Ternyata si Buyung itu sukanya pelajaran IPS sama kesenian. Doni sukanya pelajaran keterampilan dan olahraga. Vita hanya menyukai pelajaran IPA. Dan Putri menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, ini merupakan salah satu contoh relasi. Relasinya apa? Relasinya apa? Hubungannya apa? Hubungannya yaitu pelajaran yang disukai. Nah, jadi setiap anak di kelas 8A ini punya pelajaran yang disukai. Gitu. Ini salah satu contoh relasi. Kemudian, terdapat dua himpunan yang berelasi. Dari kasus tadi, ada dua himpunan yang berelasi. Nah, tadi kan ada nama siswa. Siswanya siapa aja tadi? Ada Buyung, Doni, Vita, sama Putri. Nah, si Buyung pelajaran yang disukai apa? IPS sama kesenian. Doni keterampilan sama olahraga. Vita pelajaran yang disukai IPA, dan Putri matematika sama bahasa Inggris. Nah, di sini berarti kan udah kelihatan ada dua himpunan, yaitu himpunan nama siswa dan
himpunan mata pelajaran yang disukai. Nah, himpunan nama siswa Ibu ganti dengan himpunan A. Nah, jadi himpunan A terdiri dari Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Nah, kalau pelajaran yang disukai Ibu ganti dengan himpunan B. Jadi himpunan B terdiri dari mata pelajaran IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Jadi antara himpunan A dan himpunan B ini memiliki hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya yaitu pelajaran yang disukai. Jadi pelajaran yang disukai itu merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Tadi kan himpunan A-nya siapa? Buyung. Buyung pelajaran yang disukai adalah pelajaran IPS dan kesenian. Doni pelajaran yang disukai adalah pelajaran olahraga dan keterampilan. Vita pelajaran yang disukai tadi apa? Vita pelajaran yang disukainya adalah IPA. Putri pelajaran yang disukainya adalah matematika dan bahasa Inggris. Jadi himpunan A dan himpunan B itu memiliki hubungan, memiliki relasi. Yang relasinya adalah pelajaran yang disukai. Gampang ya? Nah, kemudian cara menyajikan suatu relasi. Nah, cara menyajikan suatu relasi itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius. Dan yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada diagram panah. Tadi kita punya himpunan A yang terdiri dari Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Kita juga punya himpunan B. Himpunan B tadi himpunan mata pelajaran. Ada apa aja? IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, dari kasus tadi kan si Buyung sukanya IPS sama kesenian, Doni keterampilan dan olahraga. Nah, ini kan cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Berarti kita tinggal memberi panah dari himpunan A ke himpunan B. Tadi Buyung sukanya apa? Buyung pelajaran yang disukainya adalah IPS dan kesenian. Doni pelajaran yang disukainya adalah keterampilan dan olahraga. Vita pelajaran yang disukainya adalah IPA. Sedangkan Putri pelajaran yang disukainya matematika dan bahasa Inggris. Kita tinggal memberi tanda panah. Nah, antara himpunan A dan himpunan B itu kan tadi memiliki relasi, memiliki hubungan, yaitu hubungannya yaitu pelajaran yang disukai. Buyung pelajaran yang disukai adalah IPS dan kesenian. Doni pelajaran yang disukai adalah keterampilan dan olahraga. Vita pelajaran yang disukai adalah mata pelajaran IPA. Sedangkan Putri pelajaran yang disukainya adalah matematika dan bahasa Inggris. Gampang ya, kita tinggal memberi panah pada himpunan yang memiliki hubungan. Kita lanjut ke diagram kartesius. Nah, pada diagram kartesius pada sumbu mendatar di sini ada sumbu X. Nah, biasa sumbu X, tapi Ibu di sini sumbu X-nya ganti himpunan A. Nah, terdiri dari himpunan A. Nah, sumbu Y-nya di sini yang garis tegak Ibu kasih dengan
sumbu B, himpunan B-nya tadi. Nah, himpunan A-nya tadi ada apa saja? Ada Buyung, ada Doni, ada Vita, dan ada Putri. Nah, himpunan B tadi ada pelajaran IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dari kasus tadi, si Buyung sukanya pelajaran IPS dan kesenian. Berarti kita beri tanda titik di sini. Tanda titik di sini. Nah, tadi Buyung sukanya pelajaran IPS. Berarti kita beri tanda titik di sini nggih, di IPS. Buyung juga suka pelajaran kesenian. Kita beri tanda titik di sini. Nah, terus Doni tadi suka pelajaran keterampilan dan olahraga. Berarti kita beri tanda titik di sini, di pas keterampilan. Terus Doni juga suka pelajaran olahraga. Berarti kita beri tanda titik di sini. Nah, Vita tadi suka pelajaran IPA. Berarti kita beri tanda titik di sini. Lalu si Putri sukanya pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Berarti kita beri tanda titik di sini dulu, matematika. Lalu kita beri tanda titik di sini, bahasa Inggris. Kita beri tanda titik. Nah, ini yang dinamakan cara menyajikan relasi dengan diagram Kartesius. Gampang ya. Kita lanjut. Dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tadi kan si Buyung suka pelajaran IPS sama kesenian. Nah, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, jadi kita tulis begini. Pertama, kita beri tanda kurung kurawal, terus kita beri tanda kurung, tulis Buyung tadi sukanya IPS, Buyung, IPS. Terus tutup kurung, kita beri koma. Tadi kan Buyung sukanya IPS sama kesenian. Buka kurung lagi, Buyung, kesenian. Tutup kurung lagi. Terus tadi Doni sukanya keterampilan sama olahraga. Buka kurung lagi, Doni, keterampilan. Tutup kurung. Terus Doni suka olahraga. Doni, olahraga, dan seterusnya. Nah, jangan lupa di akhir kita beri tanda tutup kurung kurawal. Jadi, himpunan pasangan berurutan yaitu kita urutin satu-satu. Tadi Buyung sukanya IPS, berarti Buyung, IPS. Terus Buyung suka kesenian, tulis juga Buyung, kesenian. Kita tulis satu per satu. Gampang ya. Nah, kemudian contoh soal. Punya contoh soal. Buatlah diagram panah dari relasi setengah dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi kita disuruh membuat diagram panah dari relasi setengah dari. Nah, kita buat himpunan A dulu. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terus himpunan B terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, bukan soalnya yaitu relasi setengah dari. Berarti kita cari nih dari himpunan A. Himpunan A 1 setengah dari 2. Kita beri tanda panah kedua. 1 kan setengahnya dari 2, ya kan?
Terus 2 setengahnya dari berapa? 2 adalah setengah dari 4. Berarti kita beri tanda panah di sini. 2 setengah dari 4. Terus 3 setengah dari 6. Kita beri tanda panah. 3 setengah dari 6. 4 merupakan setengah dari 8. 5 itu merupakan setengah dari 10. Nah, gampang kan? Tadi kan ini merupakan relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B. Jadi 1 setengahnya dari 2 setengahnya dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Gitu nggih, gampang ya. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas yang pertama, soal nomor pertama. Buatlah diagram panah dengan relasi kuadrat dari himpunan A yang terdiri dari 4, 9, 16, dan 25 ke himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini gampang ya, kayak yang soal terakhir tadi. Nomor 2. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P itu 2, 3, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan Q yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 5, serta himpunan pasangan berurutannya yaitu 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, dan 10 ke 5. Jadi kita disuruh menentukan aturan relasinya yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, di sini kan udah diketahui himpunan pasangan berurutannya. Jadi kira-kira aturan relasinya itu apa? 2 ke 1 itu kira-kira aturan apa? 4 ke 2 apakah itu kurang dari, lebih dari, atau faktor dari, atau apa itu? Kita disuruh mencari aturan relasinya. Soal nomor 3. Diketahui makanan kesukaan Sandi adalah soto dan rendang. Nah, ini soal nomor 3 itu mirip dengan contoh soal yang pertama. Gampang ya. Terus nomor 4. Buatlah diagram panah dari relasi kurang dari pada himpunan A ke himpunan B. Nah, ini juga gampang. Ini disuruh membuat diagram panah dengan relasi kurang dari. Nah, ini gampang. Terus soal nomor 5. Jika himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan B 0, 1, 2, 3, 4, buatlah diagram kartesius yang menggambarkan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita disuruh membuat diagram kartesius. Ini mirip soal yang nomor 4. Gampang ya. Jadi itu tugasnya, nanti dikumpulkan hari ini, dikirim, difoto, dikirim ke WA Ibu. Terima kasih. Terima kasih, semangat belajar, semangat mengerjakan.